saudara kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, menurut panjenengan lebih baik memberi atau lebih baik menerima? Lebih baik mana? Menurut Bu Eni? Memberi atau menerima? Memberi. Ya, teorinya memang seperti itu, tetapi praktiknya acap kali banyak orang percaya yang lebih suka menerima daripada memberi. Mudah-mudahan tidak seperti itu dengan kita semua. Tapi kebanyakan orang Kristen itu lebih senang menerima daripada memberi. Jangan mau tak kasih tahu siapa orangnya yang lebih senang menerima daripada memberi? Orangnya saya sangat mengenal dan saya tahu persis. Mau tahu? Saat ini orangnya sedang melihat ke arah saya. Ya, orang itu sedang fokus melihat ke arah saya. Itulah orang yang suka menerima daripada memberi. Saudaraku, boten, itu hanya sebuah guyonan saja, dan saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang percaya yang suka memberi daripada menerima. Walaupun pada kenyataannya banyak orang yang lebih suka menerima daripada memberi. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu ada tamu yang datang ke pastori. Tamu ini diutus dari sebuah perusahaan besar di Kudus, salah satu perusahaan di Kudus, dan perusahaan ini memiliki hati untuk berbagi kasih seperti itu. Dia datang sebagai utusan yang mau menyampaikan bantuan kepada jemaat Tuhan di GTJ Bulung Cangkring yang terdampak COVID-19, dan ada 13 jiwa yang mendapatkan bantuan kasih ini dari perusahaan tersebut. Nah, saya bersyukur bahwa di saat-saat sulit seperti sekarang ini, di saat-saat yang susah seperti saat ini, apalagi saat ini Kota Kudus dengan zona hitamnya begitu kan, tidak tahu apakah sudah berubah menjadi merah atau belum atau sudah Pak Agung? Masih hitam kah? Saya belum mengikuti informasi terkini Pak. Iya, dengan zona hitam seperti itu dan masih sangat berbahaya sekali, situasi yang sangat tidak mudah untuk kami hadapi warga Kota Kudus tentunya. Tetapi masih ada perusahaan-perusahaan yang Tuhan berkati dan Tuhan pakai untuk memberkati banyak gereja Tuhan di wilayah Kudus ini. Tentu tidak hanya GTJ Bulung yang dapat, mungkin beberapa gereja yang lain di wilayah Kota Kudus pun mendapatkan berkat yang sama dari perusahaan tersebut. Nah, saya bersyukur masih ada sebuah kepedulian, kasih yang real, nyata, yang memang itu dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Saudaraku, memang itulah panggilan Tuhan kepada setiap mereka yang diberkati secara lebih dalam hal materi. Panggilan mereka memiliki double panggilan, saudara. Hidup mereka untuk melayani Tuhan, dan harta mereka pun harus dipakai untuk melayani Tuhan. Jadi memang inilah panggilan orang-orang percaya yang diberkati Tuhan secara lebih, secara materi. Mereka tidak hanya dipanggil Tuhan supaya melayani dengan materinya saja, tapi bagaimana juga dengan hidupnya mereka mampu untuk melayani Tuhan. Double panggilan, double tanggung jawab. Jadi seperti itu adanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan ada seorang hamba Tuhan yang bicara kepada saya bahwa seperti ini, Pak Abgrid, kalau ada orang percaya memberikan kepada Tuhan dan dia menjadi rugi, biarkan orang itu ketemu dengan saya. Saudaraku dikasihi Tuhan, dengan artian ketika hamba Tuhan ini menyampaikan kepada saya, dia telah melakukan dalam kehidupannya bagaimana dia mampu untuk menghidupi
apa yang dikatakannya kepada saya. Hidupnya penuh dengan kemurahan hati dan penuh dengan kerelaan, ketulusan, antusias di dalam hal memberi kepada Tuhan. Dan ternyata memang dia tidak menemukan kerugian sedikit pun ketika dia memberi kepada Tuhan. Tetapi seringkali banyak orang yang ngakunya orang percaya, ngakunya telah menerima kasih karunia Allah, ngakunya mereka adalah orang-orang yang bermurah hati, namun kikir, pelit, hitung-hitungan ketika diajak memberi untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, seharusnya semakin orang itu menjadi orang yang rohani, maka semakin dia akan mau memberi untuk Tuhan. Jadi kalau orang masih pelit sama Tuhan, orang masih hitung-hitungan sama Tuhan, jelas bahwa orang itu belum dewasa secara rohani. Tuhan sudah memberikan segalanya untuk saya dan saudara, melimpahkan kasih karunia-Nya. Bahkan Rasul Paulus mengatakan bahwa Tuhan yang maha kaya itu rela menjadi miskin demi saya dan panjenengan semua. Tapi kalau orang itu belum menyadari kasih karunia Allah yang begitu besar, maka orang itu tidak mampu untuk memberikan kepada Allah.